Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu terkait pelanggaran norma hukum yang disajikan dalam infografis. Jadi kami mendapatkan isu atau permasalahan tentang polisi periksa 34 saksi terkait dugaan korupsi bakar laut. Oke, jadi di sini termasuk di norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau kaidah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan wajib dipatuhi oleh semua warga negara. Jadi ini tertuang di Undang-Undang Pasal 27 Ayat 1. Untuk penyebabnya sendiri apa sih adanya dugaan korupsi bakar laut ini? Yang pertama ada faktor individu, yaitu berupa keserakahan, pertama kurangnya integritas, kemudian penurunan nilai sosial. Yang kedua yaitu faktor sistem, yaitu lemahnya pengawasan, birokrasi yang rumit, dan gaji yang rendah. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan sosial, di mana adanya budaya toleransi korupsi, kemudian keterbatasan akses terhadap pendidikan, seperti itu. Kemudian, apa sih solusi yang dapat kelompok kami sajikan? Yang pertama yaitu adanya peningkatan penegakan hukum dan penegasan hukum. Kemudian ada peningkatan pengawasan, kemudian reformasi birokrasi, dan yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat atau bisa membuat sosialisasi anti korupsi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok, yaitu terkait pelanggaran norma yang disajikan dalam scrapbook. Baik, untuk permasalahan yang kita dapatkan yaitu tentang pelanggaran di kawasan tertib lalu lintas, satu pemotor diangkat oleh petugas. Jadi kendaraannya itu diangkut oleh petugas yang menangani. Mengapa terjadi pelanggaran ini? Jadi pelanggaran lalu lintas ini termasuk ke dalam norma hukum, yaitu suatu norma atau kaidah yang dibuat oleh negara. Jadi ini mengatur tentang perilaku manusia dalam bermasyarakat. Kemudian apa sih penyebab adanya pelanggaran lalu lintas ini? Penyebab yang paling utama adalah kurangnya kesadaran pengendara terhadap rambu-rambu lalu lintas atau aturan lalu lintas. Jadi mungkin menerobos lampu merah, kemudian parkir sembarangan, seperti itu. Kemudian untuk solusinya sendiri apa sih? Jadi di kelompok kami sudah mendiskusikan solusi yang dapat kami terapkan. Yang pertama yaitu peningkatan sosialisasi dan edukasi, kemudian penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan, kemudian ada penyediaan fasilitas yang memadai, karena bisa jadi seseorang melanggar karena fasilitasnya tidak memadai. Yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berwenang atau mungkin bisa juga dengan masyarakat sekitar. Seperti itu, sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.